kemudian sahamnya dijual dengan harga wajar. Ini adalah pertanyaan yang seperti misteri ya. Jadi hampir semua orang menanyakan kepada saya dari dulu itu, bagaimana sih cara Pak Teguh itu dalam menentukan harga wajar sebuah saham. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, tidak ada patokan khusus dalam menentukan saham itu murah atau mahal atau wajar pada harga tertentu. Tapi ada patokan umum yang digunakan oleh semua orang, dan itu sebenarnya nggak susah. Dari dulu juga semua orang, Buffett dan yang lain sebagainya pakai patokan tersebut, yaitu PER, Price Earning Ratio. Itu saja. Kalau misalnya PER-nya sudah terlalu tinggi, ya sudah, kita jangan beli sahamnya. Kalau misalnya PER-nya rendah, ya kenapa enggak? Kalau memang yang lain-lainnya itu perusahaannya bagus, menjadi dipercaya dan lain sebagainya. PER itu batasan maksimumnya itu, kalau yang saya gunakan sendiri adalah, kalau ada sebuah perusahaan dia bagus, dia konsisten segala macam, tapi dia PER-nya sudah lebih dari 15 kali. Catat Bapak Ibu sekalian, 15 kali. Di blue chip itu banyak sekali saham-saham yang PER-nya itu bahkan di atas 20 kali. Nah, biasanya karena market lagi bullish gitu, seperti itu. Maka saya enggak beli sahamnya, karena itu terlalu mahal. Itu sama seperti Anda beli ya mobil mewah, mobil yang biasa-biasa saja, mobil yang banyak dipakai oleh orang kebanyakan, tapi Anda mengeluarkan uang yang cukup untuk membeli mobil mewah seperti itu. Jadi, ya kenapa kita harus mengeluarkan uang banyak untuk beli barang yang sebenarnya bisa dibeli dalam harga lebih murah gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang dalam satu kondisi kita sulit nyari di perusahaan yang PER-nya rendah. Biasanya sekali lagi ketika IHSG lagi tinggi-tingginya. Ya kalau kayak gitu ya jangan dipaksakan. Tunggu saja sampai nanti IHSG-nya turun. Ketika saham-saham diobral, barulah kita masuk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan namanya periode bullish, bearish itu silih berganti ya di pasar modal itu. Jadi tidak pernah terjadi bullish itu ya bullish saja terus, atau bearish juga bearish saja terus. Tapi naik turun seperti itu. Nah, tugas kita sebagai investor adalah kita harus bisa menentukan di mana sih posisi kita untuk masuk itu. Jangan sampai di sini di atas, tapi di bawah. Caranya bagaimana? Ya sabar. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa sebuah perusahaan market itu lagi bullish, ya kita harus santai duduk di luar, nunggu dia turun. Begitu market udah turun, ketika orang-orang lain pada keluar panik, biasanya karena panik, kita justru masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi balik lagi ke masalah harga wajar tadi. Saham itu bagi saya kalau misalnya PER-nya sudah di atas 15 kali, maka dia sudah terlalu tinggi. Meskipun ROE-nya, ROA-nya, kinerjanya di masa lalu konsisten segala macam. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa saja, tidak terlalu bagus, tapi paling tidak dia menghasilkan laba bersih, dan laba bersihnya itu memang naik gitu ya. Tapi PER-nya kurang dari 5 kali, maka saya biasanya beli saham tersebut karena murah. Karena biar bagaimanapun ya perusahaan tersebut ya seperti tadi saya katakan, kinerjanya mungkin dia tidak terlalu bagus, tapi dia cukup menghasilkan laba bersih dan sebagainya. Tapi kalau ada perusahaan yang dia jelek, rugi, modalnya minus, defisiensi modal istilahnya seperti itu, dan mau dia harganya PER berapa juga tetap saja tidak akan saya beli. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7 ya, mengenai kriteria-kriteria saham untuk kita bisa masuk. Dalam annual report-nya Berkshire Hathaway tidak disebutkan soal likuiditas dan juga tidak disebutkan soal historis pembayaran dividen. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita dalam hal ini investor di Indonesia berinvestasi di saham-saham di Indonesia, maka likuiditas itu sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena banyak sekali, mungkin maksud saya di BRI itu ada sekitar 400 saham, tapi tidak semuanya liquid. Liquid itu artinya aktif diperdagangkan. Ya, Anda pasti sudah mengerti ya definisinya seperti itu. Dan saham-saham yang liquid itu seperti saham-saham blue chip ya, seperti Astra, Unilever, Bank BRI, Bank Mandiri,
United Tractors, perusahaan gas negara, itu nilai transaksi sahamnya itu bisa dari saham-saham yang sebenarnya cuma jumlahnya mungkin cuma kurang dari 20, tapi nilai transaksinya bisa mencakup sekitar 80% dari nilai transaksi harian jual beli saham di bursa. Itu sebabnya kita nggak bisa, terutama kalau misalnya untuk fund-fund besar ya, atau perusahaan reksadana besar yang dia asetnya triliunan, puluhan triliun, itu agak susah kalau misalnya masuk ke saham-saham second liner ataupun third liner karena masalah likuiditasnya tersebut. Nah, saya mengasumsikan Bapak Ibu sekalian uangnya ya, modal yang kita miliki di pasar juga tidak sampai sebanyak itu gitu, tidak sampai sebanyak triliunan itu gitu. Tapi ya paling besar kira-kira sampai ratusan miliar. Jadi tetap kita bisa masuk ke saham-saham yang second liner atau juga third liner. Namun juga jangan saat kita masuk ke saham yang memang likuiditasnya kering sama sekali. Batasan yang biasa saya lakukan untuk saham-saham yang saya anggap liquid adalah saham yang dalam satu hari nilai perdagangannya itu minimal 5 miliar rupiah atau mentok-mentoknya 1 miliar rupiah, tapi jangan sampai lebih rendah dari itu. Melihatnya dari mana? Ya bisa dilihat di software online trading yang Bapak Ibu punya. Tinggal kalikan saja harga sahamnya itu dengan volume jumlah saham yang beredar, yang berpindah tangan, yang diperjualbelikan pada hari itu. Contohnya saham A harganya Rp1.000 dan dalam satu hari tersebut jumlah saham A yang berpindah tangan itu katakanlah 5 juta lembar. Berarti 5 juta dikali Rp1.000 sama dengan 5 miliar. Itu liquid. Maka saham A bisa dikatakan liquid. Tapi kalau misalnya saham A harganya 1 juta rupiah, lembarnya Rp1.000, sementara nilai transaksi hariannya itu juga cuma hanya 1.000 lembar, maka itu artinya nilai perdagangannya cuma 1.000 dikali 1.000 sama dengan 1 juta rupiah. Itu terlalu seret. Istilah saya kalau misalnya saham yang tidak liquid itu berarti dia seret gitu loh. Jadi kalau kita udah beli susah menjualnya karena memang ya likuiditasnya itu orang jual beli saham di saham tersebut jarang gitu. Karena itulah ada banyak saham di BRI yang meskipun fundamental, kinerjanya segala macamnya bagus, tapi kalau dia nggak liquid ya mendingan nggak usah lah. Mungkin contoh yang paling simpel itu saham Sinarmas Agro Resources and Technology, SMAR, kodenya SMAR. Itu adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kinerjanya memang sangat bagus, bahkan jika dibandingkan dengan emiten lain yang juga kinerjanya bagus ya seperti Astra Agro Lestari atau misalnya PP Lambung Sumatera, Smart itu dia jauh lebih bagus. Mungkin tidak jauh sih, tapi dia memang lebih bagus. Tapi karena likuiditas sahamnya dalam satu hari paling jumlah saham yang berpindah tangan itu hanya sekitar 1.000 lembar, maka ya bagaimana kita akan membelinya? Karena karena kalau misalnya likuiditasnya kecil seperti itu, maka biasanya mudah dimainkan oleh bandar. Ini juga kita harus hati-hati. Makanya saham-saham gorengan itu biasanya adalah istilah untuk saham-saham yang likuiditasnya seret kemudian tiba-tiba jadi ramai. Karena ada orang yang dalam tanda kutip disebut dengan bandar yang memainkan saham tersebut. Dan masalahnya kalau kita masuk ke saham tersebut, kita tidak pernah tahu saham itu akan naik atau turun, tergantung si bandarnya gitu kan. Nggak bisa dianalisis secara fundamental ataupun yang lain-lain. Dan itu sangat berbahaya, itu spekulasi namanya. Nah, jadi kembali lagi ke masalah likuiditas tersebut. Yang likuiditas yang tadi saya katakan, sebuah saham dikatakan liquid jika nilai transaksi perdagangannya dalam satu hari kira-kira 5 miliar rupiah. Kalau kurang dari itu, ya mendingan jangan. Kalau untuk saham-saham besar seperti Astra Internasional, Bank BRI, Telkom, itu dalam satu hari nilai transaksi perdagangannya itu kalau lagi ramai banget bisa mencapai 200 miliar rupiah per hari. Kalau lagi sepi-sepinya ya mungkin 100 miliar lah. Nah, kita nggak perlu sampai seliquid itu ya, karena saham-saham blue chip juga ya mereka nggak terlalu menjanjikan keuntungan yang cukup besar juga. Kadang-kadang keuntungan yang besar itu disediakan oleh saham-saham second liner gitu. Nah, jadi kita bisa masuk ke saham-saham second liner, namun dengan likuiditas batasan minimumnya 5 miliar rupiah per hari. Oke. Kemudian terkait historis pembayaran dividen, ya
sebenarnya kan ketika kita beli saham itu kan harapannya kita mendapat bagian laba bersih dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dan itu disebut dengan dividen. Nah, di sini kalau misalnya kita menemukan sebuah perusahaan itu likuiditasnya bagus, segala macamnya bagus, lalu untuk melihat historis pembayaran dividennya bagaimana? Ya secara sederhana kita bisa ke Google, ketik kode perusahaannya, contohnya misalnya Astra Agro Lestari, berarti AALI, kemudian di belakangnya itu spasi dividen, lalu klik. Biasanya nanti keluar datanya semuanya di situ. Ada banyak perusahaan Bapak Ibu sekalian di BRI yang mereka tidak pernah membagikan dividen, dan saya sangat menyarankan untuk tidak membeli perusahaan seperti ini, karena ya katakanlah sebuah perusahaan dia menyatakan labanya itu ditahan, ya return earnings istilahnya itu, untuk ekspansi segala macam. Tapi kalau mereka tidak membayar dividen kepada kita sebagai pemegang saham, ya berarti apa yang kita invest gitu, masa kita tidak dapat sesuatu, hanya capital gain saja. Capital gain itu kan bisa naik turun, sebentar dividen itu harusnya lebih pasti. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi berdasarkan kriteria Bapak tadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yaitu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Berikutnya, sekarang kita melihat coba perbedaan mendasar dari beberapa indikatornya itu terkait kebijakan Buffett dengan kita sebagai investor Indonesia. Nomor 1, nilai pembelian. Ketika Buffett beli saham, dia pakai duit antara 5 sampai 20 miliar US dollar. Kalau Bapak Ibu sekalian punya uang sebanyak itu, saya juga tidak melarang Anda untuk menggunakan kebijakan yang serupa. Tapi untuk lebih detailnya, maka berapapun jumlah uang atau portofolio yang Anda miliki, entah itu 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun sekalipun, gunakan adalah batasannya antara 5 sampai 20% dari portofolio untuk beli saham. Kedua, terkait prospek. Nah, kenapa Warren Buffett dia itu seperti kurang begitu peduli dengan prospek dari saham-saham tertentu dan lebih mempertimbangkan soal kinerja perusahaan di masa lalu apakah konsisten atau tidak? Mungkin Bapak Ibu sekalian itu adalah karena Dow Jones, lalu ada New York Stock Exchange, Nasdaq, S&P 500, S&P 100, dan indeks-indeks saham lainnya di seluruh Amerika sana itu memang sudah mature, sudah dewasa, sudah mentok gitu pertumbuhannya gitu. Jadi bukan berarti Dow Jones tidak akan naik lagi ya, dia akan tetap bisa naik, tapi kenaikannya tidak akan setinggi tahun-tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya ya kalau untuk sekarang peduli amat soal prospek, karena memang prospek itu sendiri sudah terbatas. Sekarang tinggal masalah bagaimana kinerjanya di masa lalu perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika itu, itulah yang kemudian istilahnya bisa bertahan jika memang kinerjanya di masa lalu itu solid seperti itu sekalian. Nah, hal yang berbeda dialami dengan kita, dengan indeks harga saham gabungan atau yang kita kenal dengan nama IHSG. IHSG kita ini masih dalam tahap pertumbuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita dulu di tahun awal 2000-an orang ya mungkin tidak pernah membayangkan kalau sekarang IHSG sudah ada di level 4 ribuan ya, atau di level 3.500 sampai 4 ribuan lah. Karena dulu itu ya mentok-mentoknya di 500, 700 seperti itu. Tapi ya kita masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena memang Indonesia sendiri masih merupakan negara berkembang, negara yang bisa tentunya harapan saya adalah negara yang